Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 12 MIPA 1 sampai 5. Bertemu lagi dengan Ibu di Portal Dik ya, KBM daring kita. Walaupun saya agak kurang sehat, tapi tetap saya memberikan materi. Mungkin materi pertemuan ketiga ini agak sedikit karena masih lanjutan dari materi yang kemarin ya. Masih di sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi, tapi ini sekarang lebih fokus ke teknisnya ya. Silakan bisa kalian unduh di materi juga, bisa juga kalian sambil searching sendiri, tidak apa-apa karena KBM daring intinya bisa bebas dari mana saja dapat materi kecuali dari Bapak Ibu guru, tidak masalah buat Ibu. Mari kita lanjutkan teknik pengolahan makanan. Kemarin di pertemuan kedua, karena di bab yang sama, sudah saya sebutkan ada 5 teknik pengolahan makanan basah dan 5 teknik pengolahan makanan panas kering. Ya, apa sih teknik pengolahan makanan panas basah dan panas kering? Perbedaannya di mana? Nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama yaitu teknik pengolahan makanan panas basah. Sekarang pengertiannya dulu. Teknik pengolahan makanan panas basah yaitu mengolah makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya ya. Jadi tekniknya itu intinya dia karena panas basah. Basah berarti cairan ya, dengan cairan pastinya ya, yaitu air. Yang kedua teknik pengolahan panas kering, artinya dia mengolah makanan akan tetapi bukan dengan cairan, akan tetapi dengan atau tanpa. Biasanya yang digunakan adalah minyak ya, bukan air ya, tanpa menggunakan cairan untuk mematangkannya atau untuk memasaknya. Masing-masing baik teknik pengolahan makanan panas basah maupun teknik pengolahan panas kering mempunyai beberapa macam. Untuk teknik pengolahan makanan panas basah ada 5, yaitu akan Ibu jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah boiling. Boiling yaitu mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Ya, jadi full. Jadi cairannya dipanaskan dulu, airnya mendidih, baru bahan makanan dimasukkan. Contohnya yaitu seperti sop, sayur asem dan sayur kuah yang lain yang intinya masaknya airnya dulu mendidih baru sayur mayurnya dimasukin ya. Yang kedua, poaching. Apa itu poaching? Poaching adalah teknik pengolahan makanan panas basah ya. Yang dengan bagaimana kalau poaching? Kalau tadi kan dengan merebus ya. Yang berikutnya adalah poaching tersebut dengan cara memasak tetapi airnya tidak terlalu banyak. Seperti apa kalau tidak terlalu banyak? Ya, merebus tapi menutup dengan bahan pangan, yaitu cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi saja. Jadi tidak harus banyak. Kalau sop tadi kan biasanya airnya banyak, baru sayur mayurnya dimasukin ya, tertutup. Kalau ini hanya sebatas menutup bahan makanannya saja ya. Bahan makanan yang direbus dengan api kecil ya, di bawah titik didih derajat Celcius ya, berapa? 92 sampai 96. Contohnya mungkin kalau kita memasak seperti apa ya, yang airnya tidak terlalu banyak, sayur lodeh. Lodeh itu pakai kuah tapi tidak terlalu banyak, hanya sekedar menutupi. Yang ketiga, teknis merebus dengan sedikit cairan, hanya sedikit. Adalah teknis merebus dengan sedikit cairan disebut dengan braising. Ya, dengan sedikit cairan kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus ya. Jadi masaknya tidak terlalu banyak cairan.
Mungkin bisa kalian nanti searching contohnya apa. Nah, ini nanti tugasnya ada kaitannya. Kalau pengertiannya sudah saya jelaskan semua. Yang keempat, teknis mengukus. Nah, ini dia, atau stemming. Ya. Stemming. Stemming yang kelima nih, maaf ya. Yang keempat yaitu teknis dengan mengetem. Nah, stewing itu mengetem, stemming itu mengukus. Bedanya apa mengetem dengan mengukus? Kalau mengetem, nah bikin tem itu kayak kita misalnya kayak bikin lontong pakai plastik misalnya. Berasnya sudah kita cuci, lalu kita masukkan dalam plastik, kita tusuk-tusuk ya. Lalu kita masukkan ke dalam air yang mendidih. Tetapi beras yang kita rebus itu tidak langsung berasnya langsung, akan tetapi pakai tempat tersendiri ya. Atau mungkin pakai panci yang dikasih air, terus pakai tempat yang lain, biasanya sih plastik ya yang cenderung lebih mudah ngetem ya. Kalau pakai magic jar ibu belum pernah, tapi kalau pakai panci rebus lontong sering. Nah, itu ngetem ya. Dari masaknya nasi tersebut atau beras tersebut karena ada air yang mendidih di bawahnya, tetapi tidak langsung mengena ke berasnya, akan tetapi lewat tempat plastik atau tempat yang lain yang air tersebut bisa menembus. Yang kelima, stewing. Nah, stewing itu kalau tadi mengetim ya, mengukus ya. Kalau stewing itu mengetim, kalau steaming itu mengukus. Bedanya apa? Kalau mengukus itu dia pakai air tapi tidak langsung dimasukkan ke dalam air tersebut. Yang ngukus ya, air, terus atasnya ada sarangannya yang berlubang. Baru seperti kita mengukus kue bolu misalnya, bolu terus bolu kukus ya, mungkin kue-kue yang lain. Kalau ini memang cocok untuk jenis makanan atau kue-kuean ya. Kalau untuk makanan yang lain ada bisa, akan tetapi tidak terlalu dibutuhkan. Ini sangat dibutuhkan, sering dipakai dalam hal mengukus kue ya. Itulah beberapa macam teknis pengolahan makanan panas basah. Ada 5, ada boiling, poaching, braising, stewing, steaming ya. Yang berikutnya teknik pengolahan panas kering. Ada 5 juga. Ada deep frying, itu menggoreng dengan minyak penuh, minyak banyak. Yang kedua, shallow frying, menggoreng dengan minyak sedikit ya. Yang ketiga, roasting, memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan yang dikerjakan dalam waktu yang sebentar dan cepat. Dan setelah agak matang ya ditambahkan cairan supaya berkuah atau basah tapi tidak banyak. Cairannya ya bisa seperti contohnya saus dan sebagainya. Yang keempat, baking, teknik pengolahan dengan cara di oven ya, masak dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air ya. Kalau oven tanpa minyak maupun tanpa air itu baking, biasanya untuk masak mengolah kue-kuean. Yang kelima, grilling, teknik mengolah makanan di atas lempengan besi atau memanggang ya, atau griddle, atau di atas papan dadar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung ya. Mungkin kalian sudah paham, sebenarnya sudah sering praktek juga di antara beberapa teknis pengolahan panas basah maupun kering, tapi belum tahu namanya. Nah, ini sekarang udah tahu namanya. Yang pertama yaitu teknik menggoreng dengan minyak banyak ya, seperti kita goreng ayam, goreng ikan, kan itu kita harus penuh. Kalau misalnya minyaknya sedikit, ikannya masih kelihatan, biasanya matangnya kurang sempurna atau kurang kering ya. Jadi tujuannya dengan menggunakan masak dengan minyak banyak atau yang banyak sehingga memperoleh hasil yang kering, lebih crispy ya. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai macam makanan seperti daging, unggas, ikan ya. Metode kering ini karena dipanaskan suhu tinggi akan terjadi perubahan tekstur, warna, dan rasanya pada proses pengolahan. Metode deep frying ini beberapa kandungan gizi akan rusak, tetapi kandungan energinya akan tinggi karena mengandung lemak ya. Kandungan vitaminnya biasanya lebih sedikit yang hilang. Yang berikutnya adalah teknis shallow frying, menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar dengan bahan hanya 1 kali balik. Jadi dia nggak bolak-balik dibalik,
Dengan 1 kali balik saja dengan teknik ini makanan tidak akan menjadi terlalu matang, atau asam aminonya yang terdapat pada bahan makanan akan tetap meskipun protein akan menyusut, dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B. Ya, sedikit minyak. Contohnya goreng apa? Sedikit minyak ya. Bisa kalian nanti searching ya. Nah, pastinya tahu, sering praktek juga ya. Yang berikutnya adalah yang C, roasting. Nah, apa itu roasting? Roasting, apa ya roasting ya? Ada yang tahu? Roasting itu teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan yang dikerjakan dalam waktu sebentar, cepat, diaduk ditambah sedikit cairan yang berkuah seperti saus. Misalnya kita masak udang. Nah, udang itu dengan teknik roasting, dia ketika sudah matang udangnya akan kita kasih saus, tiram, kecap dan sebagainya, yang tujuannya untuk memperoleh kuah tapi tidak terlalu banyak ya, hanya untuk kuah sedikit saja, untuk basah, untuk pembasah. Yang keempat, baking, yaitu teknik dengan mengolah makanan di atas oven seperti kita memanggang bolu ya, memanggang brownies dan sebagainya dengan panas ya, tanpa minyak, tanpa air. Sudah paham ya? Ini biasanya cocok untuk memasak kue ya, untuk mematangkan kue bolu-bolu kering ya. Grilling, yang kelima, teknik mengolah makanan di atas lempengan besi ya, atau di papan, atau di atas papan perapian ya. Dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Dengan teknik ini perlu diberikan sedikit minyak, tapi minyaknya dioleskan pada makanan yang akan kita panggang, baik pada makanan yang diolah maupun pada alatnya ya. Biar apa? Biar tidak terlalu gosong terlalu. Jadi nantinya akan kalis kalau dikasih minyak ya. Rasanya juga akan pengaruh dari minyak tersebut karena minyak mengandung lemak. Itulah tadi penjelasan Ibu panjang lebar, ada 10 teknik pengolahan. 5 teknik pengolahan panas basah dan 5 teknik pengolahan panas kering. Sudah panjang lebar, contohnya juga sudah banyak saya sebutkan. Mungkin ini aja dulu materinya. Semoga bermanfaat, tetap belajar, semangat ya. Salam sehat. Tugasnya hanya setelah membaca materi itu, saya ingin kalian, anak-anak Ibu, mencontohkan masing-masing teknis. Misalnya teknik pengolahan panas basah yang tadi sudah saya sebutkan ada 5, masing-masing contohkan 1. Nah, tadi sebagian, walaupun belum semua, sudah banyak yang saya contohkan. Nah, formatnya ada di bawah ini. Nomor teknik pengolahan, misalnya boiling, contohnya sop. Nah, itu contoh ya, sampai 10. Ya, kalau bisa dibedakan, yang atasnya dijudulin teknik pengolahan panas basah, terus bawahnya bikin kolom lagi teknik pengolahan panas kering ya. Pakai tulis tangan saja tidak apa-apa, saya bebas ya, tidak harus diketik karena tidak semuanya ada laptop, dan walaupun pakai HP bisa kadang-kadang lebih lama. Nah, kalau ditulis tangan bisa kalian simpan di buku kalian. Nanti kalau pas misalnya mau PAT atau pengolahan penilaian akhir semester tidak nyari-nyari, tetap ada di buku catatan walaupun dikumpulkan lewat portal Dik. Lalu hasil pekerjaannya kalian kirim lewat portal Dik ya. Terima kasih, mungkin ini aja dulu karena memang prakarya materinya sedikit, KD-nya banyak yang hilang karena KD pas Covid ini. Jadi jangan kaget kalau biasa kita belajar 5 KD dalam 1 semester, ini cukup 3 KD dalam 1 semester. Yang semester 2 nanti cuma 2 KD. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.